Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Nazarika Isani, NIM D6110087. Nama asisten Desiana Saima Nurbaiti. Sini saya akan mempresentasikan proses praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Modul pertama, Python dasar. Tujuan praktikum: mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Lanjut, pengertian dasar yang harus diketahui. Python diciptakan oleh Guido van Rossum, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang fleksibel dan mudah dipahami karena kode-kode pemrograman yang sangat jelas dan lengkap dibandingkan bahasa pemrograman lain. Lanjut, kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python: 1. Python relatif mudah dipelajari maupun dipahami. 2. Python memiliki banyak library. 3. Python bersifat multifungsi, yaitu dengan Python sangat bisa dikembangkan menjadi sebuah produk web, video game, dan aplikasi. Python mampu berinteraksi dengan bahasa pemrograman lain. Python dapat diunduh secara gratis. Lalu kekurangan dari Python masih terlalu lambat. Python terbilang buruk dan sedikit lemah dalam pengembangan platform mobile. Akses basis data dalam pemrograman Python memiliki keterbatasan. Python merupakan interpreter sehingga bukan merupakan alat bantu untuk membuat komponen kerja yang kritis dan berat. Flowchart adalah diagram alir atau bagan yang menggambarkan sebuah algoritma yang tersusun maupun terstruktur. Flowchart merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mudah karena berupa bagan bangun ruang. Seperti ini flowchart program saya. Algoritmanya: program dimulai, lalu akan menampilkan rute dan harga. Lalu input jumlah penumpang. Jika lebih dari 1, program akan mengulang ke input nama, usia, alamat. Lalu ada muncul keterangan isi sesuai rute dan harga. Lalu dimasukkan untuk memasukkan input tujuan dan harga, lalu menampilkan total pembayaran. Di sini terjadi proses pengulangan. Jika memilih opsi 1 sampai 6 maka mencetak tiket, sedangkan tidak memilih maka akan mengulang lagi. Setelah mencetak tiket, maka output akan ditutup dan program selesai. Menuju script. Pada script pengandaian dan pengulangan yang digunakan untuk script pengulangan ada while dan for. Maksud dari while adalah pengulangan selama kondisi dalam keadaan benar, sedangkan for pengulangan untuk komponen elemen dalam sebuah list. Ini while digunakan untuk perintah yang berlanjut pada keadaan true dan terhenti dalam keadaan false. Logikanya seperti itu. Sedangkan for dictionary in list orang. Logikanya di sini program akan mengulang jika dalam bentuk list maka digunakan bentuk for. Lalu tipe data yang digunakan adalah integer dan float. Maksud dari integer adalah untuk bilangan bulat, sedangkan float itu untuk bilangan desimal. Dan operator yang digunakan pada program ini adalah ini kurang atau sama dengan ini operator relasi. Menuju program pengandaian. Pengandaian ada if, elif, dan else. Maksudnya if fungsi pengandaian akan dieksekusi bila keadaan benar. Logikanya di sini, jika memilih angka 1 maka akan muncul rute, nama bus, dan harga tiket. Lalu fungsi dari elif adalah fungsi percabangan yang berkelanjutan dari if.
dapat bernilai benar dan juga dapat bernilai salah. Logikanya di sini apabila memilih angka 2 sampai 6 dan tidak memilih angka 1, elif akan berfungsi. Sedangkan else itu fungsi kondisi pada saat salah. Ini jika tidak memilih atau salah dalam penjualan nomor, maka program akan berhenti. Seperti itu logikanya. Lanjut di modul 2, di sini ada tujuan praktikumnya. 1. Praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Lalu pengertian dasar yang harus diketahui di modul 2 Python GUI dengan Python 2 ini yaitu GUI sendiri. GUI adalah tampilan antarmuka grafis dalam satu atau lebih jendela program yang berisikan kontrol berupa komponen yang dapat memudahkan penggunanya untuk menyelesaikan tugas secara interaktif. Sedangkan Python 2 adalah pengikat Python dari GUI toolkit ke cross platform, dan itu berjalan terus menerus semua platform yang didukung oleh IT termasuk Windows, macOS, dan Linux. Python adalah salah satu alternatif untuk toolkit seperti Tkinter untuk pemrograman GUI pada Python. Lalu menuju ke program perhitungan. Di sini ada program kalkulator keuntungan. Pada program kalkulator keuntungan, script yang digunakan adalah menggunakan widget iCombo Box, Keyline Edit, dan Spinbox. Akan saya jelaskan. Sini iCombo Box. iCombo Box digunakan berfungsi untuk kombinasi antara pop-up dan tombol yang digunakan untuk tempat menulis. Sedangkan Keyline Edit adalah editor teks yang digunakan untuk mengedit garis. Spinbox digunakan untuk memberi pilihan pada GUI. Lalu key push button digunakan untuk menciptakan tombol yang dimana cara pengaplikasiannya hanya diklik, sangat mudah. Ini key from layout gunakan untuk mensejajarkan atau mengurutkan widget-widget dasar tadi yang ke GUI atau tampilan yang digunakan. Logikanya key label itu digunakan self barang key label. Jadi fungsi key label di sini untuk menciptakan label dengan nama jenis barang seperti itu. iCombo Box. Jadi baris satu akan dibuat dengan widget iCombo Box dengan bentuk combo box. Sedangkan baris 2 dengan menggunakan line edit, dan baris 3 Spinbox, seperti itu logikanya. Lalu di program perhitungan masih ada kalkulator gaji pekerja. Di sini sama saja menggunakan iCombo Box, Keyline Edit, dan Spinbox. Masuk dari key widget di sini untuk menampilkan semua widget-widget dasar yang akan ditampilkan ke GUI tampilan monitor. Logikanya semua widget akan ditampung dan diimport menjadi satu pada widget tadi. Sedangkan ini di aplikasi ini membuat aplikasi logikanya. Lanjut di modul 3 ada web statis dengan Django. Tujuan praktikum mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS, mampu memahami penggunaan Django, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Pengertian dasar yang harus diketahui ada HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman web yang memiliki sintak atau kode-kode sehingga browser dapat menampilkan informasi dengan membaca kode-kode HTML. CSS, Cascading Style Sheet, yaitu suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu web, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan sesuai
dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Django adalah perangkat lunak dari Python yang mengikuti arsitektur model template view. Django merupakan kerangka kerja Python yang mendorong pengembangan cepat dalam desain program. Lalu bagaimana cara membuat project? Kita tuliskan pada cfd Django main admin start project, nama file yang akan dibuat, nama file, sedangkan membuat app python manage.py start app, apa yang kita buat, misalnya nama file produk, kita enter, mudah sekali. Sedangkan untuk membuat template kita masuk ke Sublime Text. Pada membuat template pada project seperti ini, kita klik new folder, maka akan muncul template. Sedangkan jika membuat template pada app, maka ini kita sama new folder, akan muncul template. Penjelasan script HTML. Di sini ada load static dan HTML, doc HTML banyak sekali. Penjelasannya, load static digunakan untuk menampilkan static file secara global di semua folder. Jadi fungsi logikanya, load static ini untuk menampung semua file secara global untuk HTML. Sebab HTML digunakan untuk menunjukkan bahwa HTML merupakan HTML5. HTML digunakan untuk tag bahwa kita akan membuat sebuah dokumen HTML. Head HTML, head digunakan untuk membuat tag yang berisi informasi tentang dokumen, kepala dokumen. Title digunakan untuk membuat judul, logikanya seperti itu. Link href, maksudnya kita akan membuat link jika logikanya kita akan membuat link, akan muncul ikon dari foto yang berada pada folder static, yaitu fungsi ul digunakan untuk membuat daftar selain nomor list sama H1 digunakan untuk memberi heading itu apa, ukuran teks. Sedangkan body itu membuat tubuh pada halaman HTML. BR gunakan untuk membuat brief. Jadi setelah ada tulisan selamat datang, logikanya selamat datang di akbar ini, maka akan ada break atau jeda spasi akan dilakukan oleh kalimat ini. Footer digunakan untuk membuat bagian bawah tampilan web. Sedangkan P sini untuk mengakhiri paragraf. Sedangkan I ini untuk membuat tulisan italic. Itu. Lanjut di analisis script CSS yang digunakan di sini ada margin. Margin berfungsi untuk memberi dan mengatur batas jarak terluar. Jadi margin itu dari tampilan web batas terluar. Padding digunakan untuk mengatur jarak pada header. Body background image digunakan untuk latar belakang. Dan background size ini untuk mengatur ukuran latar belakang yang sudah dibuat. Background attachment digunakan untuk mengatur gambar ketika mouse di scroll. Apabila maka gambar akan tetap. Ini saya akan jelaskan intinya saja karena banyak sekali, hampir sama. Border bottom color untuk memberi border pada bagian bottom style ini memberi gaya garis tegas yang tidak putus. Posisi
digunakan untuk memberi posisi yang tetap. Fixed ini untuk memberi posisi tetap, jadi jika digeser akan tetap, tidak berubah-ubah. Width, top, memberi jarak atas. Width digunakan untuk memberi tampilan secara full 100%. Ini sama dengan display, ini color untuk memberi warna tulisan. Display ini membuat blok baru tampilan, hampir sama. Sini border radius memberi ukuran atas 5 x 5 x 5. Ini di sini untuk memberi ukuran border. Dari sini border 555 px. Sama footer, line height, text align center ini bisa digunakan untuk membuat teks berada di tengah. Pada modul 4, web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum: mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis, mampu membuat database, tabel pada MySQL, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Pengertian-pengertian yang harus diketahui pada modul ini yaitu database atau basis data, yaitu representasi kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. SAMPP yaitu perangkat lunak bebas free software yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dan beberapa program. Apache adalah software web yang gratis dan bersifat open source. Lalu MySQL, MyStructure Query Language adalah salah satu database management system dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL dan lainnya yang berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. Manfaat database untuk perusahaan: mempermudah pengelompokan data, mencegah data ganda, menjaga kualitas data, menjaga kerahasiaan data. Sedangkan manfaat web dinamis sendiri, web dinamis bagi perusahaan yaitu memberikan informasi secara real, memberikan pelayanan, informasi pekerjaan seperti lowongan pekerjaan atau rekrutmen kerja baru, sarana promosi dan pengenalan profil perusahaan, lalu forum seperti forum jual beli. Penjelasan script yang digunakan ada tambahan seperti tabel. Sini tabel digunakan untuk membuat tabel pada tampilan web. Dan lalu TH sini untuk membuat judul pada tabel. Logikanya seperti itu. Untuk membuat tombol-tombol delete, update seperti ini menggunakan href. Fungsi href jika diklik tombol delete maka logikanya akan mendelete. Lalu jika update maka akan mengupdate. Sama. Untuk pengoperasian create, update dan delete sini ini akan membaca sebuah tabel yang sama seperti pada database di localhost. Kita akan menambah data, kita isi terserah biar cepat. Kita kirim. Nah, fungsi dari kirim untuk mengirim ke bagian tabel. Nah, ini muncul. Dan kita akan mengupdate. Fungsi dari update itu akan mengubah data. Kita kirim, maka data akan berubah. Kita delete, data akan terhapus. Nah, fungsi implementasi database seperti ini untuk perusahaan sangat berfungsi sekali untuk memberikan informasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, yaitu untuk bagian data purchasing seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.